Halo geng, hari ini aku masak olahan mie. Ini bukan mie ayam ya, tapi ini enak banget dan kalian harus coba. Kalau kalian mau jadikan ini sebagai ide bisnis, yuk kayaknya ini peluangnya bagus banget karena unik dan jarang banget dijual orang ya. Namanya mie ongklok. Ini adalah mie khas dari Wonosobo, biasanya disajikan juga dengan sate. Cara pembuatannya simple dengan bahan-bahan yang seadanya aja sudah bisa membuat mie enak. Yuk langsung aja kita mulai sekarang. Oke, step pertama kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Nih bahan yang pertama ini ada 600 ml air, kemudian aku pakai juga daging sapi. Boleh kalian ganti dengan daging ayam nggak masalah ya. Kemudian ada bawang merah 8 siung bawang merah, kemudian bawang putihnya ini ada 5 siung bawang putih yang ukuran sedang aja. Kemudian kecap manis kita pakai sesuai selera, kalian sesuaikan aja nanti tingkat kemanisannya. Kemudian pakai juga gula merah karena memang ciri khas mie ini rasanya manis ya. Jadi pemanisnya ada 2. Kemudian ada 1 sendok makan ebi kering, ditambah lagi ada daun bawang. Lalu ada terakhir 3 sendok makan tepung tapioka untuk mengentalkannya. Dah, itu aja bahan-bahannya. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu blender atau choppernya. Kalau kalian mau menggiling secara manual juga nggak masalah ya. Kita masukkan 6 siung bawang putih, kemudian 8 siung bawang merah, tambahkan juga 1 sendok makan ebi kering. Jangan lupa juga dikasih minyak goreng kurang lebih 3-4 sendok makan ya. Ini untuk mempermudah proses penghalusannya aja. Ini kita blender semua bumbunya sampai benar-benar halus. Aku blender menggunakan blender Mitochiba CH100 dari mitochiba.id. Kalau sudah, kemudian kalian siapkan teflon. Kita tumis bumbu halusnya sampai benar-benar matang ya. Jadi jangan sampai setengah matang. Kalau setengah matang nanti rasanya akan beda dan kurang enak. Kemudian kita masukkan 100 gram daging sapi atau daging ayamnya. Kalian boleh pilih atau digonta-ganti sesuai selera aja. Gunakan yang berlemak ya, supaya kaldunya juga rasanya gurih. Ini kita tumis semuanya, baru kita masukkan daun bawang secukupnya aja. Biasanya sih orang masak daun bawangnya di belakang, tapi aku taruh depan aja supaya diikut ditumis supaya rasanya lebih enak dan lebih gurih ya. Kemudian kita masukkan gula merah atau gula Jawa. Kalau ini kalian sesuaikan aja sesuai selera masing-masing ya. Karena tingkat kemanisan rasa seseorang kan beda-beda ya. Diaduk-aduk dulu aja supaya terkarames ya. Kalau sudah seperti ini baru kita masukkan 600 ml air ya. Kalau mau ditambahkan jadi 1 liter juga nggak masalah, nanti kalian sesuaikan sendiri bahan-bahan yang lainnya. Ini kita masak dulu, kemudian dimasukkan kecap manis sesuai selera juga, nggak usah banyak-banyak. Kemudian masukkan king of flavor, kaldu bubuk atau micin, tambahkan 1 sendok makan garam, setengah sendok makan setengah sendok makan garam, tambahkan 1/4 sendok makan merica atau pakai black pepper kalau mau lebih pedas ya. Ini kita masak kurang lebih selama 20 menit sampai kaldunya itu jadi. Jadi jangan terlalu cepat, gunakan aja api sedang ya supaya kaldu dari sapinya itu keluar dan rasanya nanti akan gurih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian 3 sendok makan tepung tapioka, ini kita larutkan dulu dengan sedikit air ya. Dilarutkan dulu. Kalau nggak ada tapioka boleh pakai apa? Pakai tepung sagu juga boleh. Ini kita masukkan sedikit-sedikit dulu. Nanti tingkat kekentalannya kalian sesuaikan sendiri dengan selera ya. Kalau suka yang kental banget gitu kan, kayak lendir gitu ya silahkan. Tapi aku mau bikin yang seperti ini aja. Jadi nggak usah terlalu kental banget. Kalau terlalu kental makannya juga ribet ya kan. Dah, ini udah siap kuahnya. Kalian bisa koreksi dan cicipi ya. Kemudian untuk meraciknya bahan-bahannya simple aja. Ini pertama kita sudah sediakan mie kuning, boleh pakai mie basah atau mie kering sesuai selera. Kemudian sayurannya cuma pakai daun kol, kol atau kubis. Kemudian ada bawang goreng, daun bawang serta tempe bacem ya. Cara meraciknya simple aja, namanya juga mie ongklok. Jadi kita masukkan si kubis sama si eminya di dalam minyak panas, kemudian diongklok-ongklok atau dicelup-celup gitu ya. Tapi biasanya kalau jualan sih mereka biasanya pakai kayak kukusan kecil gitu. Jadi ditekan sampai dimasukkan, kemudian dikocok-kocok, namanya mie ongklok gitu ya. Ini kita masak aja semuanya sampai matang, kemudian sediakan mangkok, dimasukkan aja semuanya ya, minyak sama kubisnya. Oke, dah kalau sudah siap seperti ini kalian langsung aja dituang
kuahnya. Mau seberapa banyak terserah kalian. Jadi tingkat kekentalan yang gue bikin, kuahnya cuma seperti ini aja. Ini udah kental menurutku ya. Kalau mau dibikin lebih kental lagi nggak masalah. Kemudian tahu bacemnya kalian bisa potong-potong sesuai selera, taruh di atas sebagai topping atau langsung dicampur di awal juga nggak masalah ya. Kemudian kasih juga taburan bawang goreng, lalu daun bawang secukupnya. Dan terakhir kalian bisa sajikan dengan sate ayam atau sate sapi atau sate kambing ya. Dah siap seperti ini hasilnya mie ongklok ala Aza Kitchen ya. Ini adalah makanan, bisa dibilang makanan khas dari Wonosobo. Tapi di Bogor juga kayaknya ada ya. Di Dieng kemudian di Banjarnegara juga ada. Ini kalau mau cari makanan seperti ini agak susah banget, jadi kalian mending bikin ya. Oke, itu aja resep dari Aza Kitchen hari ini. Terima kasih sudah menonton. Aku tak lanjut makan dulu. Oh ya, jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe-nya ya.